Halo teman-teman, video kita kali ini berjudul Efek Fotolistrik. Bersama saya, Tresya Lestari Silaban. Nah, jadi sebelumnya kita akan membahas apa itu efek fotolistrik. Nah, jadi efek fotolistrik itu adalah lepasnya elektron dari logam akibat logam dikenai cahaya dengan frekuensi tertentu. Efek fotolistrik berkaitan dengan kenyataan bahwa energi radiasi atau dalam bentuk sinar X, sinar ultraviolet atau cahaya tampak yang dikenal logam akan melepaskan elektron dari permukaan logam tersebut. Fenomena fotolistrik sendiri dilaporkan oleh Hallwatch pada tahun 1888 yang mengamati bahwa suatu keping logam Zn akan kehilangan muatan listrik negatifnya jika disinari dengan cahaya ultraviolet. Namun, jika muatan keping tersebut mula-mula positif, tidak terjadi kehilangan muatan. Nah, jadi gejala lain yang diamati adalah bahwa satu keping yang netral akan memperoleh muatan positif apabila disinari. Maka dari itu, Hallwatch menyimpulkan bahwa cahaya ultraviolet mendesak muatan listrik negatif keluar dari permukaan suatu keping logam yang netral. Landasan teori elektromagnetik yang dikemukakan oleh Maxwell pada tahun 1870 mengemukakan beberapa persamaan yang didasarkan pada teori listrik dan magnet. Persamaan Maxwell pada dasarnya mengacu pada 4 persamaan fundamental yang dimana perangkat persamaan tersebut menyatakan perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet dan perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik. Selanjutnya, pada tahun 1757 sampai 1894, Heinrich Hertz menyelidiki implikasi eksperimental dari persamaan-persamaan Maxwell dengan melakukan beberapa percobaan mengenai gelombang elektromagnetik. Namun, pada percobaan Hertz ini ditemukan bahwa lucutan listrik dapat terjadi ketika elektroda dalam percobaannya dikenai sinar ultraviolet. Hal ini merupakan fenomena efek fotolistrik yang tidak dapat dijelaskan dengan teori gelombang. Berikut adalah gambaran dari susunan peralatan untuk menguji efek fotolistrik. Berikutnya adalah persamaan energi kinetik maksimum elektron yang keluar dari permukaan peka cahaya yang diberi beda tegangan V antar elektrodanya, yaitu sebesar EK sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan EVE, di mana EK sama dengan energi kinetik elektron foto, M sama dengan massa elektron, P sama dengan kecepatan elektron, E sama dengan muatan elektron, dan VE sama dengan potensial henti. Beberapa pengamatan mengenai fotolistrik yang tidak dapat dijelaskan menggunakan teori fisika klasik, seperti yang pertama, ternyata bahwa EK max sama dengan EV0 tidak tergantung pada intensitas cahaya. Grafiknya dapat kita lihat. Yang kedua, ternyata V0 atau EK maksimum bergantung pada frekuensi cahaya yang dijatuhkan pada material peka cahaya. Yang ketiga, Millikan mengamati ternyata bahwa untuk material katoda yang berbeda ada suatu harga frekuensi atau F0 tertentu atau frekuensi potong ketika efek fotolistrik tidak lagi terjadi jika digunakan cahaya yang frekuensinya lebih kecil daripada frekuensi tersebut. Fakta eksperimental yang ternyata tidak dapat diterangkan dengan teori gelombang cahaya. Yang pertama, menurut teori gelombang, energi kinetik elektron foto harus bertambah besar jika intensitas cahaya diperbesar. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa energi kinetik elektron foto atau EK yang besarnya ditentukan melalui pengukuran EV0 tidak bergantung dari intensitas cahaya. Yang kedua, menurut teori gelombang, efek fotolistrik dapat terjadi pada sembarang frekuensi jika intensitas cahaya cukup besar untuk mendesak elektron dari permukaan katoda. Akan tetapi, kenyataannya efek fotolistrik akan terjadi jika frekuensi melebihi harga tertentu. Yang ketiga, menurut teori gelombang diperlukan waktu yang cukup untuk melepaskan elektron dari permukaan logam. Akan tetapi, pada kenyataannya, elektron terlepas dari permukaan logam dalam waktu singkat atau spontan, yaitu kurang dari 10⁻⁹ sekon setelah waktu penyinaran. Keempat, teori gelombang tidak dapat dijelaskan mengapa energi kinetik maksimum elektron foto bertambah jika frekuensi cahaya yang dijatuhkan
pada material pekat cahaya diperbesar. Einstein mendeskripsikan bahwa apabila suatu osilator dengan energi NHF pindah ke suatu keadaan dengan energi N-1HF, maka osilator tersebut memancarkan suatu paket energi elektromagnetik dengan energi HF. Berdasarkan hukum kekekalan energi, maka dapat dinyatakan hubungan HF sama dengan EK ditambah W, atau dengan kata lain, energi yang terserap sama dengan energi kinetik ditambah gaya permukaan. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Thank you and see you next time.